Haleluya, haleluya. Mari kita melihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai 14, kemudian nanti dilanjutkan ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Markus pasal 11 ayat 12, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kita berhenti dulu sampai sini. Ini adalah cerita yang sangat-sangat dikenal dan sangat menggairahkan. Dan saya mau berkata bahwa ini akhir zaman dan kita memerlukan kuasa Tuhan. Ini akhir zaman di mana semua firman, semua anugerah yang sudah dicurahkan harus memperlihatkan hasil, harus mendatangkan buah, sebab Tuhan sedang mencarinya. Biarlah di akhir zaman ini kita melakukan tindakan yang tepat, memilih pilihan yang tepat. Jangan sampai pilihan kita keliru, ya. Jangan sampai pilihan kita keliru, jangan sampai tindakan kita tidak tepat. Ini waktunya kita membutuhkan ketepatan. Apakah kita akan ada di rumah atau ada di rumah Tuhan? Itu memerlukan ketepatan. Apakah kita akan mengerjakan A atau B? Itu membutuhkan ketepatan. Apakah kita mau sibuk dengan perkara-perkara yang sia-sia, atau kita mau mencari Tuhan lebih lagi? Itu membutuhkan ketepatan. Dan banyak orang yang mengatakan pada akhirnya, tapi aku tidak berbuat dosa. Tetapi kenapa mendatangkan kecelakaan? Aku tidak berbuat dosa, tetapi sakit. Aku tidak berbuat dosa, tetapi Tuhan tidak menyatakan hadiratnya. Bukan masalah dosa atau tidak, tetapi ini masalah ketepatan apa yang kita lakukan. Bahkan kalau kita mau jujur, berdoa dalam hadirat Tuhan pun itu membutuhkan ketepatan. Karena seringkali kita dalam kedisiplinan kita, setiap pagi kita mungkin berdoa. Tetapi jujur, tidak selalu setiap pagi itu kita mendapatkan hadirat Tuhan. Tetapi ketika kita dipimpin oleh Tuhan, tepat dalam tindakan kita, tepat pada waktu yang tepat, kita menghampiri Tuhan, maka hadirat Tuhan akan sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya percaya bahwa ini waktunya kita untuk selalu tepat dalam setiap tindakan dan perkataan kita. Markus pasal yang ke-11 ini menceritakan tentang Yesus mencari buah dari pohon ara. Ayat yang ke-13, dan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Alkitab katakan juga di dalam kitab Tawarik, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang sungguh-sungguh hati kepadanya. Orang yang dengan segenap hati mencari dia, mengasihi dia. Perhatikan kata kuncinya, yang sungguh-sungguh yang dicari oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar orang, bukan hanya sekedar orang Kristen. Di sini pun pohon ara, lihat dari jauh. Jangan mengatakan pada saya, Tuhan tidak memperhatikan kita. Jangan katakan Tuhan meninggalkan kita. Perhatikan, bahkan sekalipun kita tidak merasakan hadirat Tuhan, saya mau katakan seperti ayat ini, bahkan dari jauh Tuhan memperhatikan kita.
Dari jauh. Dari jauh. Dan saya mau katakan, bukan pohon ara yang mendekat, tetapi Yesus yang mendekat. Tuhan mendekati kita di akhir zaman ini, ketika semuanya kacau dan kita tidak tahu mau kemana. Saya mau katakan, Tuhan tahu tujuannya. Tuhan tahu tujuannya. Dan saya mau katakan, tujuan Tuhan adalah kita. Tujuan Tuhan adalah kita. Persiapkan dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan ini. Tujuan Tuhan adalah kita. Dari jauh. Jangan mengasihani diri sendiri karena kita merasa ditinggalkan. Yakinlah ayat ini untuk kita semua. Dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Dari jauh Yesus melihat kita yang sudah mulai mengembang. Tetapi pertanyaannya, ketika penampilan kita semakin baik, ketika pelayanan kita semakin berkembang, ketika kita kelihatan semakin rohani, perhatikan, Yesus bukan hanya ingin melihat keindahan, Yesus ingin mencari buah. Yesus ingin mencari buah. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa. Artinya ia mendapat buah pada pohon itu. Bukan hanya satu. Kalau kita perhatikan, yang pasti, kalau memang kita orang Kristen, ada buah pertobatan. Yang pasti itu. Setiap waktu, setiap saat buah pertobatan ini harus selalu ada pada kita. Sehingga kita akan mudah bertobat. Kita menjadi orang yang peka ketika melakukan, bahkan akan melakukan kesalahan. Kita sudah tahu. Sehingga kita mudah bertobat. Ketika kita ditegur, kita sadar, oh iya saya salah. Bukan membela diri terus. Ya. Roh pertobatan. Itu harus ada. Buah-buah yang lain, karena di sini dikatakan kalau ia mendapat apa-apa, berarti buahnya bukan hanya satu yang diharapkan Tuhan. Ada buah roh, kasih, sukacita, kesabaran, ya kan, kemurahan, penguasaan diri, kesetiaan, semuanya ada. Dan itu semua dicari oleh Tuhan. Dicari oleh Tuhan. Ia mendekati, Yesus mendekatinya. Yesus mendekatinya. Dia tidak mungkin salah. Perhatikan. Akan sangat aneh ketika kita seakan-akan merasa Yesus jauh. Tetapi ternyata Yesus semakin dekat pada kita. Yang jadi masalah adalah ketika Yesus semakin dekat, ternyata kita tidak membuahkan apa-apa. Oleh karena itu saya mau katakan, kenapa kita tidak merasakan kehadiran Tuhan? Karena buah itu tidak pernah nyata di dalam hidup kita. Banyak orang Kristen mempunyai penampilan yang baik. Mungkin melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Mungkin kegiatan sibuk. Mungkin semakin dihargai di dalam kekristenan. Tetapi saya mau katakan, ketika buah yang dicari oleh Tuhan, buah pertobatan, berapa sering kita bertobat setiap waktu, setiap saat. Bahkan ketika kita ditegur, bisakah kita untuk mengakui kita bersalah? Ketika kita melakukan kesalahan, sadarkah kita bahwa kita sudah melakukan kesalahan? Ataukah kita mencari orang lain? Ataukah kita mencari keadaan yang di sekitar kita untuk disalahkan? Sidang jemaat, buah pertobatan. Bagaimana dengan buah kasih? Bagaimana dengan sukacita? Bagaimana dengan kelemah lembutan? Bagaimana dengan kesabaran? Bagaimana dengan kemurahan? Bagaimana dengan kesetiaan? Bagaimana dengan penguasaan diri? Apakah semuanya ada? Kalau hanya pelayanan, kalau hanya dihormati,
oleh orang. Ingat, fokus kita adalah penghargaan seperti yang kita sudah pelajari. Penghargaan dari Tuhan dan dari manusia. Dan sekarang adalah waktunya penghargaan dari Tuhan. Sekarang adalah waktunya Tuhan menilai kita, bukan manusia lagi. Sekarang waktunya. Mungkin kita bisa menampakkan semua yang baik di luar rumah kita. Tetapi bagaimana keadaan kita yang sebenarnya? Bahkan ketika kita sendirian, sebenarnya kita tahu kok ada buah atau tidak. Hanya orang sombong yang tidak tahu dirinya itu tidak ada buah. Mereka taunya, wow, aku semakin luar biasa, aku semakin luar biasa. Pohon ara ini berdaun lebat, kelihatannya bagus. Bayangkan, di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah panas, ada pohon yang daunnya begitu lebat. Indah dilihat. Indah dilihat. Bahkan saya melihat seorang penyanyi rohani yang sangat luar biasa. Lagunya Anda pasti tahu. Tapi saya mendengar, Pak, itu anaknya pendeta, tapi kawin dengan janda cerai. Duh. Kelihatannya hebat. Tetapi ingat, wah, manusia mungkin memaklumi. Tetapi bagi Tuhan, perhatikan selama-lamanya. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak pernah bisa diceraikan oleh manusia. Berarti di hadapan Tuhan sebenarnya orang itu walaupun sudah diceraikan, di hadapan Tuhan suami istri itu tetap satu. Perhatikan ini sungguh-sungguh. Tuhan menginginkan kekudusan di akhir zaman. Buah pertobatan, buah kekudusan, buah roh harus sungguh-sungguh nyata. Ia mendekatinya. Seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan sudah dekat. Saya takutnya kita ditimbang dan ternyata seperti Belsyazar, ternyata tidak memenuhi target sehingga Tuhan katakan malam ini juga aku cabut engkau. Hati-hati di sini. Ia mendekatinya. Tuhan mendekati pohon ara itu untuk melihat kalau Tuhan mendapat apa-apa pada pohon itu. Dia ingin buah. Tadi kita bahas buahnya banyak. Ya. Sama kok. Bahkan misalnya pohon mangga aja, di satu pohon kita kan bisa milih. Mau yang mentah, mau yang setengah matang, mau yang kecut, mau yang asam, mau yang manis. Kita bisa milih, banyak pilihan. Dan yang namanya buah. Itu bukan dinikmati pohonnya, namanya buah. Bisa dinikmati Tuhan dan bisa dinikmati manusia di sekitar kita. Kalau orang-orang di sekeliling kita membutuhkan pengampunan, berikan pengampunan. Kalau orang-orang di sekitar kita membutuhkan kemurahan dari kita, berikan kemurahan. Kalau manusia di sekitar kita membutuhkan kesabaran kita, berikan kesabaran. Dan kalau kita tidak memiliki semuanya itu, maka hanya terjadi gesekan, pertengkaran, dan kehancuran saja. Tidak kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Sidang jemaat, jangan mengatakan pada saya sekarang Anda sedang menantikan kebangunan rohani. Sebab di dalam hadirat Tuhan waktunya selalu sekarang, bukan yang akan datang. Bahkan Yesus bukan hanya di sini,
Di sini dikatakan sebab memang bukan musim buah ara. Di dalam kitab Yohanes juga dikatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa petani mengatakan 3 bulan lagi baru musim menuai. Tetapi Yesus katakan musim menuai sudah terjadi sekarang. Ingat, jangan selalu mengatakan minggu depan aku akan lebih sungguh-sungguh. Bulan depan aku akan lebih sungguh-sungguh. Tahun depan aku akan lebih sungguh-sungguh. Jangan meremehkan kesabaran Tuhan. Saya takut ini waktunya. Di sini dikatakan sebab memang bukan musim buah ara. Pohon ini seharusnya bisa aja beralasan Tuhan belum waktunya. Sidang jemaat, mungkin kita bisa beralasan, tapi saya kan bukan pendeta. Wajar dong. Tidak ada alasan, tidak ada alasan saya mau katakan. Banyak orang akan berdalih, banyak orang akan beralasan. Ini belum waktunya Tuhan, belum waktunya. Padahal bagi orang beriman, mau tunggu apa lagi? Mau tunggu apa lagi? Mau tunggu apa lagi? Kita melihat banjir, kita melihat gempa. Enak kalau hanya melihat, bukan ngalami, ya. Kita mendengar juga Merapi mulai lagi bergejolak dan yang lain-lain. Dalam keadaan Anda tidak melihat keanehan, dalam keadaan seperti ini aja, bencana demi bencana. Bahwa peperangan sudah masih saja dimulai. Di Cina ketahuan bahwa di dalam es krim ada virus corona. Berarti bukan penyakit, itu dibuat. Ini perang. Ini perang, sidang jemaat. Ini perang. Kita menganggap semuanya aman. Goes terus, yuk goes. Tidak tahu bahwa ini waktu-waktu yang sangat menentukan. Ketepatan kita. Ingat, apa yang kita lakukan harus tepat. Ketepatan, itu penting. Heran, masa sekarang yang dicari masih duit yang diutamakan, yang dicari masih ketenaran, yang dicari masih penghargaan manusia. Tidak tepat. Ini waktunya meninggalkan segalanya, mulai tinggalkan, mulai ganti dengan apa yang rohani. Ini waktunya. Mau tunggu apa lagi? Saya mengirim di grup bagaimana sudah diciptakan senjata yang bisa terbang sendiri kecil. Tetapi sekali itu langsung otak kita tembus. Itu tidak usah latihan lagi. Sidang jemaah, bahwa semuanya sudah dipersiapkan dan kita masih sibuk cari uang. Yang dipikirkan kita sekarang bukannya aku layak apa enggak ya, sewaktu-waktu ketemu Tuhan layak atau enggak, bukan itu masih. Kan kasihan. Ketepatan. Tidak mungkin kita bisa mengatakan lagi belum waktunya Tuhan. Dengan semua tanda-tanda yang ada di sekeliling kita, semuanya akan berjalan dengan begitu cepatnya. Dan kemudian kita katakan, aduh, aku belum siap. Hati-hati. Hati-hati. Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Ini pelayananku Tuhan. Ini pelayananku, Tuhan tidak tanya pelayanan, Tuhan tanya buah. Yang kelihatan hebat di mimbar, yang kelihatan baik di luarnya, yang kelihatannya wah kegiatan ini ada si A, kegiatan B lagi ada si A, kelihatannya wah selalu ada di mana-mana. Tetapi buahnya bagaimana? Buahnya bagaimana? Sidang jemaah,
Kita berpikir sekarang, kadang di rumah aman, gak berani ke gereja. Tapi heran, yang mati duluan banyakan yang di rumah. Orang gila gak mati-mati karena virus corona. Orang gila aja gak mati-mati, apalagi kita di rumah Tuhan. Masalahnya ini roh ketakutan. Engkau izinkan menguasai hidupmu atau tidak. Nasihat dokter katakan begini, kalau sesak nafas jangan takut, relax aja. Dan tarik nafas mulai, relax. Kalau takut semakin sesak. Anda tidak lihat kebenaran rohaninya. Apa yang aku takutkan itu yang menimpa. Sedang jemaah, kita butuh firman sekarang. Alkitab katakan ketika firman disampaikan, mereka disembuhkan. Ketika firman disampaikan, maka ada penciptaan. Ketika perintah itu disampaikan atau firman disampaikan, maka semuanya menjadi ada. Kau kehilangan kesehatan, kuncinya firman. Kehilangan apapun, kuncinya firman. Karena firman akan mencipta, firman akan mengadakan, firman akan menyembuhkan, firman akan mengampuni. Sebab memang bukan musim buah ara. Memang belum musimnya, tetapi semua orang Yahudi tahu kalau pohon ara itu sudah berdaun, maka pasti ada buahnya. Artinya apa? Sidang jemaat, jangan jadikan gereja bahkan sekelilingmu yang dimana engkau bisa mengadakan pelayanan dan mendapatkan penghargaan baik di gereja, baik di luar kegiatan sosial, dan kau mendapatkan penghargaan, tetapi buahmu tidak ada, ini berbahaya. Ketika karakter kita belum siap dan kita menerima penghargaan, maka kita akan semakin sombong, kita akan semakin rusak, kita tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Dan kita tahu hasil akhirnya ini. Ketika Yesus tidak mendapatkan buah, pohon ara itu dimatikan. Artinya, ketika kita melayani tanpa karakter, tanpa buah. Ketika kita melakukan hal-hal besar di dunia mungkin, tetapi tanpa karakter. Ingat, tidak ada kemungkinan lagi engkau bisa bertobat. Tidak ada. Karena engkau akan semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh. Dan tiba-tiba engkau mati. Perhatikan kata Yesus ini. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-murid pun mendengarnya. Perhatikan kata-kata Yesus. Bahwa Yesus mencari buah. Dan ketika Yesus tidak mendapatkan buah, saya sederhanakan, lebih baik engkau mati. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Yesus katakan jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Mereka melihat pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Berarti tidak mungkin berbuah lagi. Karena Tuhan sudah menunggu sekian waktu dan tidak berbuah. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-13 berkata juga tentang perumpamaan. Bagaimana seorang petani, buah ara juga yang disampaikan di sana. Sudah dipelihara 3 tahun. 3 tahun. Tetapi ternyata
tidak berbuah. Dan si pemilik mengatakan, sudah tebang aja, tebang aja. Lihat di sini Yesus ketika mencari juga mengatakan, jangan lagi ada orang yang makan buahmu. Pemilik itu, pemilik kebun itu juga katakan tebang aja. Tetapi petaninya, anak buahnya katakan, berikan waktu 1 tahun lagi. Perhatikan, kalau sudah diberikan waktu 1 tahun dan masih belum berbuah, tebang aja. Sidang jemaat, apakah mungkin kita ada di waktu 1 tahun ini? Apakah mungkin itu? Dan jangan main-main dengan waktu 1 tahun. Saya mengatakan jangan main-main dengan waktu 1 tahun. Karena kalau tidak, kematian sungguh-sungguh akan terjadi. Ayat 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Orang akan tahu kok, pada akhirnya orang akan tahu. Sebaik apapun kelihatannya kita, orang akan tahu. Itu kan dikutuk oleh Tuhan. Itu kan dikutuk. Sudah Tuhan cari buahnya, sudah Tuhan perhatikan, sudah Tuhan datangi, tidak menampakkan buah. Kurang apa Tuhan? Dari jauh sudah dilihat, tetap diperhatikan. Kemudian Tuhan sudah mendekat, kita yang tidak menghiraukan. Dalam keadaan seperti ini kita mau bisa dikatakan apa ya kalau tidak sungguh-sungguh dalam keadaan seperti ini? Bencana demi bencana, perang demi perang, iya kan? Teroris demi teroris. Bahkan kita masuk ke dalam zaman di mana saling fitnah, caci maki, tetapi kok bisa seenaknya ya sekarang tanpa hukuman. Dulu sejelek-jeleknya Pak Harto, yang namanya pegawai negeri tidak boleh kawin lagi. Kalau kawin lagi dipecat loh. Zamannya Pak Harto kan. Kita ini katakan kita ini memang kita dapat presiden yang semakin baik. Tetapi bisa bayangkan orang kawin 4, kemudian kalau ingin lagi 1 disingkirkan, tambah 1, kurang lagi 1 singkirkan lagi, tambah 1. Loh kita ini perhatikan di sini. Anda tidak melihat bahwa dunia sedang menuju kehancuran? Dan kita masih tenang-tenang saja. Yang penting makanan kita hari ini cukup. Oh tidak. Kita harus melampaui apa yang hanya sekedar mencukupi dan menyenangkan kita. Kita harus masuk dan mengerti rencana Tuhan. Kita butuh ketepatan sekarang. Karena toh semuanya akan berlalu dikatakan. Hanya firman Tuhan yang kekal. Hanya rencana Tuhan yang pasti terjadi. Ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Milikilah iman Allah, terjemahan lain katakan. Percayalah kepada Allah. Bahkan ketika engkau tahu bahwa engkau sedang bergumul dan kau katakan aku selalu gagal. Sekarang dengarkan firman Tuhan ini. Percayalah kepada Allah. Milikilah iman kepada Allah. Miliki iman. Kitab Roma pasal 12 mengatakan Tuhan sudah memberikan takaran iman kepada masing-masing kita. Tuhan memberikan takaran iman masing-masing kepada kita. Sehingga tidak ada alasan kita mengatakan, aku tidak bisa ini, aku tidak bisa ini. Miliki iman Allah.
Terima iman Allah karena iman itu sudah diberikan. Terima iman Allah. Dan ketika kita menerima iman Allah, ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saya berpikir begini, Tuhan Yesus memberi contoh pohon ara saja itu menjadi kering. Dan sekarang Tuhan Yesus katakan pada para murid dengan bahasa saya, perhatikan baik-baik ya. Kalau engkau percaya kepadaku, kalau engkau memiliki iman Allah, bukan hanya kepada pohon ara ini perkataanmu akan dituruti, pohon ara itu akan terjadi. Tetapi bahkan kepada gunung, bukankah di gunung itu banyak pohonnya, bukan hanya satu. Bahkan kepada gunung itu, engkau berkata tercampaklah ke dalam laut, itu akan terjadi. Yesus pernah mengatakan begini di dalam Yohanes 14 ayat 12, kalau tidak salah, kalau tidak terbalik. Ya. Kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Aku memerintahkan pohon ara itu untuk menjadi kering. Tetapi sekarang aku berikan iman ini kepadamu, bukan hanya kepada pohon ara, bahkan semua pohon ara yang ada di gunung itu, kalau engkau katakan tercabutlah dan tercampaklah, maka itu akan terjadi. Sidang jemaat, Yesus Allah kita tidak takut disaingi. Perhatikan bedanya Tuhan dengan manusia. Manusia selalu takut tersaingi. Tetapi Tuhan menginginkan kita lebih baik, dan lebih baik. Itulah hati Tuhan. Itulah hati Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Asal tidak bimbang hatinya. Bagaimana kita memiliki hati yang tidak bimbang? Bahwa Tuhan akan menepati perkataannya kepada kita. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, pasti hati kita bimbang. Kalau kita tidak akrab, pasti kita bimbang. Sekaya apapun orang, konglomerat, dan Anda tidak punya hubungan dengan dia, hanya sepintas kenal, dan konglomerat ini katakan kepadamu, aku akan bantu engkau 100 juta tiap bulan. Bahkan semakin besar, engkau semakin bimbang. Iya kan? Semakin besar, semakin bimbang. Kenapa? Karena tidak kenal, tidak punya hubungan. Hanya sepintas. Bahkan kenal pun hanya sekedar kenal, belum tentu kita percaya. Tetapi kalau engkau sudah begitu kenal, setiap waktu, setiap saat bersama dengan dia, apa yang dikatakannya, mau kecil, mau besar, semakin besar, kita gampang. Saya mau katakan, kita gampang percaya. Karena kita kenal, kita punya hubungan yang intim. Demikian pula dengan Tuhan. Apakah Tuhan tidak menepati janjinya? Pasti menepati. Tetapi kita yang tidak bisa percaya. Kenapa? Karena kita tidak kenal sungguh-sungguh. Kita tidak intim. Kita tidak selalu bersama dengan Tuhan. Itu yang menyebabkan janji-janji Tuhan pada kita, semakin besar janji itu, semakin kita tidak bisa percaya. Karena kita tidak kenal. Seandainya kita kenal, dari segala hubungan, semua hubungan ini, semua waktu yang kita pakai dengan Tuhan dalam berhubungan, ketika ada masalah, Tuhan Yesus katakan, tidak usah berdoa lagi,
Tidak usah. Ucapkan. Ucapkan. Di dalam kitab Injil Yohanes, Yesus katakan, perkataanku adalah roh. Perkataanku adalah kehidupan. Roh dan kehidupan. Itu artinya perkataannya itu mencipta. Di dalam roh ada kuasa. Di dalam kehidupan ada penciptaan. Itu perkataan Yesus. Oleh karena itu kita dikatakan, renungkan firman ini siang malam. Renungkan ini siang malam. Sehingga ketika kita mengucapkan, itu bukan perkataan kita sendiri, tetapi firman yang sudah ada di dalam hati kita. Firman itu yang akan keluar. Dan firman itu mempunyai kuasa untuk mencipta. Sudah jemaah. Ini waktunya kita dipenuhi firman. Bukan dipenuhi ketakutan. Bukan dipenuhi ketakutan. Saya tetap deklarasikan bahwa tempat ini adalah tempat kesembuhan. Bahwa di sini ada hadirat Tuhan. Bahwa orang sakit yang datang ke tempat ini akan disembuhkan. Bukan sebaliknya. Saya mau katakan, hadirat Tuhan, pelayanan para malaikat akan menjamah kita yang ada di sini. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, perkatakan kepada keadaanmu, perkatakan apa yang engkau ingin ubah, perkatakan setelah engkau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sekarang waktunya engkau berkata-kata. Sekarang waktunya perkataanmu terjadi. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Kalau kita percaya apa yang kita katakan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Contoh negatifnya, bahkan tanpa Tuhan, tetapi tetap Tuhan yang memberikan otoritas. Ketika ada anak yang durhaka kepada orang tua, dan orang tua mengatakan, selamanya engkau tidak akan berhasil. Perhatikan, kira-kira orang tua itu mengucapkan kata-katanya dengan bimbang atau penuh keyakinan? Itu keyakinan, pasti terjadi, dan itu yang terjadi. Bayangkan kalau kita mengucapkan perkataan kita roh kehidupan. Kalau perkataan sebagai orang tua saja bisa terjadi pada anaknya karena diucapkan tanpa bimbang. Apalagi kita anak Tuhan memperkatakan firman Tuhan, pasti terjadi. Pasti terjadi. Oleh karena itu kalau ingin hujan tidak turun misalnya, jangan doa terus. Habis doa, Anda harus berani mengucapkan, awan mendung aku perintahkan jangan turunkan hujan. Kalau Anda memang percaya, Anda akan berani mengucapkan kata-kata itu. Tetapi kalau hatimu bimbang, walaupun tidak ada orang, sepertinya banyak orang yang memperhatikan, mentertawakan kita. Iya, kita sendiri merasa lucu. Ya. Kenapa? Karena memang hati kita tidak percaya. Tapi kalau hati kita percaya, berdoa, dan ketika dengan hati yang percaya kita ucapkan perkataan, itu pasti terjadi. Ketika kita tidak bimbang, itu pasti terjadi. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Terjemahan yang lebih tepat mengatakan begini, apa saja yang kamu minta ketika berdoa. Apa saja yang kamu minta ketika berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Walaupun itu belum diterima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terjemahan lain juga mengatakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Dikatakan begini, jikalau kamu yakin seolah-olah sudah kamu terima, niscaya kamu akan menerima. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, berdoalah sampai engkau yakin
bahwa Tuhan sudah memberi. Bahwa itu sudah diterima dengan iman. Baru setelah itu engkau akan menerima secara jasmani. Terima dengan iman, selanjutnya engkau akan menerima secara jasmani. Seringkali kita tidak percaya dan tidak mengucap syukur bahwa kita sudah menerima sampai kita menginginkan itu sudah ada di tangan kita, baru kita percaya. Yesus katakan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Sebelum melihat, sebelum menerima secara jasmani, percayalah bahwa itu sudah diberikan Tuhan, bahwa itu sudah kita terima. Itu pasti terjadi. Kalau belum punya kesaksian iman bahwa itu sudah diterima, terus berdoa, terus berdoa. Tapi ketika engkau sudah punya iman bahwa itu sudah engkau terima, saya mau katakan, berhenti berdoa, itu sudah diterima. Berhenti berdoa ketika iman sudah timbul bahwa Tuhan sudah beri dan kita sudah terima dalam iman. Berhenti berdoa. Tinggal deklarasikan saja. Terima kasih Tuhan. Aku percaya, aku menerimanya. Terima kasih. Dan itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pelajaran tentang doa, pelajaran tentang iman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bertentangan dengan pengajaran banyak hamba Tuhan sekarang. Ternyata kuncinya untuk mempunyai iman, untuk diterima, untuk didengarkan oleh Tuhan adalah hati yang mengampuni. Jangan ada kepahitan, kebencian, dendam. Jangan. Loh, ini setelah demonstrasi kuasa, setelah Yesus mengajarkan soal perkataan iman, setelah Yesus mengajarkan tentang doa, ujung-ujungnya kuncinya, kuncinya yang utama hati yang mengampuni. Hati yang mengampuni. Bahkan saya mau katakan, sidang jemaat, ampuni masa lalu. Seringkali kita tidak bisa bangkit. Kita hidup penuh kekecewaan, kita selalu ingat masa lalu. Berarti kalau kita juga berbicara masa lalu, kita juga pernah disakiti. Ampuni. Banyak orang yang tidak bisa lepas dari masa lalu. Ya. Saya dulu mungkin kurus, ada orang yang tidak mau mengampuni saya. Dulu saya kurus, sekarang sudah gemuk seperti ini. Masih mereka ingat waktu dulu Yusa waktu kurus itu, sekarang sudah gemuk. Tetapi yang diingat dulu waktu masih kurus, orang itu kurang ajar nyakiti saya. Kok masih ingat? Padahal saya sudah naik berapa kilo. Ya. Perhatikan, banyak orang yang tidak bisa melepaskan masa lalu. Itu kelihatannya sederhana, tetapi dampaknya besar. Satu, kita tidak bisa bergerak dengan iman. Kedua, kita tidak bisa berdoa dengan benar. Dan ketiga, yang terlebih penting, Tuhan akan tolak kita. Jangan berpikir karena kita sudah dibaptis, karena kita rajin ke gereja, karena kita sudah melakukan semua yang bikin orang kagum. Tetapi ketika hati kita tidak bisa mengampuni, kita ditolak. Anda bisa artikan sendiri ditolak.
Jangan berkata pada saya, Pak Yusa, Tuhan ngerti kok kelemahan kita. Justru karena Tuhan ngerti kelemahan kita, Dia memberikan anugerah, kuasa Allah kepada kita untuk menutupi, untuk mengganti kelemahan kita. Apa yang kita tidak mampu lakukan untuk mengampuni, Tuhan berikan kemampuan kepada kita untuk mengampuni. Kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk mengampuni adalah kemampuan yang sama yang ada pada Yesus di atas kayu salib ketika Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan saya mau katakan, kadang orang yang menyakiti kita, yang kita tahu kita disakiti orang itu tidak sadar bahwa orang itu menyakiti kita. Kan parah. Sidang jemaah. Yesus sadar orang yang menyalibkan Dia berpikir mereka melakukan kehendak Allah. Yesus mengerti keadaan mereka dan Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hari ini saya menantang saudara semua. Bisakah kita mengampuni? Lebih daripada itu, coba ucapkan, doakan yang baik untuk orang-orang yang pernah menyakiti hatimu. Ucapkan, Tuhan berkati si A. Aku sudah mengampuni dan aku mendoakan supaya mereka diberkati Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, usahanya berhasil, buat mereka senang dan semuanya. Dan buah roh, buah kasih akan tumbuh dengan lebat. Sidang jemaah, jangan remehkan 2 ayat terakhir setelah kita berbicara hal-hal yang besar tentang membuat mujizat, ya kan? Pohon ara langsung kering itu kan mujizat. Tentang otoritas perkataan, tentang iman, tentang doa, mujizat, iman dan doa ternyata ditutup dengan satu kunci yang kita pandang remeh. Yang kalau kita tidak lakukan kita beranggapan tidak masalah. Tetapi di hadapan Tuhan itu masalah. Pengampunan. Jemaat GBPS, mulai sekarang saya mau katakan, ayo hiduplah dengan kuasa pengampunan. Kita akan ada di dalam rencana Tuhan yang tepat. Hidup dengan pengampunan, alami mujizat, alami kuasa iman, alami kuasa doa. Tuhan memberkati kita.